Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah dalam bayangan kita. Ilah. Pernahkah mendengar kata ilah? Apakah itu? Ya, ilah merupakan istilah yang sering disebut dalam Al-Quran dan disebut dalam kalimat syahadat. Namun, apa yang pertama kali kau pikirkan saat mendengar kata ilah atau sesembahan? Mungkin kebanyakan dari kita ketika mendengar kata ilah atau sesembahan, maka yang terbersit dalam pikiran adalah patung-patung berhala yang ada di zaman jahiliyah dulu. Jadi, karena dulu patung-patung berhala sudah dimusnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita anggap sekarang sudah tidak ada berhala lagi. Kita juga mungkin menganggap Al-Quran hanya untuk manusia zaman dahulu saja, sehingga kisah dan kejadian dalam Al-Quran seperti hanya buku cerita saja, sudah tidak relevan di zaman sekarang. Coba kita buka surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna, dan mereka berkata, A'inna latariku, apakah kami harus meninggalkan alihatina, sesembahan kami, lisyairin majnun, karena seorang penyair gila. Lihat di ayat ini ada kata ilah di sini. Jika memang ilah itu hanya patung, mengapa pertentangan kaum Quraisy begitu keras? Bukankah patung tersebut tinggal diganti menjadi simbol Allah saja? Jika memang ilah itu hanya patung, mengapa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah begitu sulit bagi orang-orang Quraisy untuk mengakui la ilaha illallah, padahal mereka juga sering melakukan haji dan beribadah di depan Ka'bah? Jika memang ilah itu hanya patung, maka mengapa kalimat la ilaha illallah yang diserukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengubah kehidupan jahiliyah yang dulunya kaum terpencil di gurun pasir menjadi sebuah kejayaan besar yang menguasai 2/3 wilayah dunia sampai berabad-abad. Orang-orang Arab pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami apa makna dan konteks dari ilah ini. Begitu diserukan la ilaha illallah, mereka faham bahwa mengakui kalimat tersebut berarti mengubah seluruh orientasi, kebiasaan, dan gaya hidup mereka total. Mereka faham kalimat la ilaha illallah mengancam kekuasaan dan peradaban yang telah mereka bangun. Mereka juga faham la ilaha illallah berpotensi mengubah total seluruh kehidupan mereka secara drastis. Oleh karena itu, mereka sangat keras menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya. Jadi, kata-kata ilah dalam Al-Quran yang sering diinterpretasikan sebagai patung berhala, sesembahan, itu tidak sama dengan pemahaman ilah yang dulu difahami oleh zaman Rasulullah SAW. Perbedaan definisi ilah ini menyulitkan kita untuk mengerti apa maksud Al-Quran sebenarnya, karena la ilaha illallah berhasil mengubah peradaban dunia. Pasti ada makna yang berbeda di ilah yang lebih dari sekedar patung berhala atau sesembahan.